wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Haris Hidayat. Kali ini, pada kesempatan hari ini, teman-teman semuanya kita akan belajar terkait dengan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, pada materi pertama ini kita akan belajar terkait dengan dasar-dasar. Sebelum kita nanti belajar tentang manajemen lembaga secara keseluruhan, kita nanti akan belajar tentang konsep dasar manajemen pendidikan secara ringkas seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasannya mata kuliah kita adalah mata kuliah tentang manajemen lembaga pendidikan Islam, atau biasa kita singkat dengan MLP. Nah, pada mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam ini, di materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, yang namanya konsep dasar manajemen pendidikan, ya, atau konsep dasar MP, ini meliputi berbagai hal, ya, meliputi berbagai hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan manajemen itu sendiri, ya, kemudian berkaitan dengan lembaga, dan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ketiga elemen ini, yaitu yang kemudian kita namai dengan konsep dasar ini memiliki fungsinya masing-masing tetapi menjadi satu kesatuan. Nah, kita berangkat dari elemen yang pertama, yaitu manajemen. Perlu kita ketahui, biasanya kalau kita berbicara tentang manajemen berarti kita berbicara tentang fungsi-fungsi manajemen, ya. Berbicara tentang fungsi-fungsi manajemen ini yang umum dipakai, ya, yang umum dipakai yaitu POAC, ya. Ada planning, kemudian ada organizing, ya, kemudian ada actuating, dan kemudian ada controlling. Nah, berbicara tentang fungsi-fungsi manajemen ini, masing-masing dari planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling ini yang umum dipakai. Nah, bagaimana seorang calon guru ataupun sebagai calon pendidik itu harus bisa memaknai keempat elemen ini tadi. Elemen pertama yaitu tentang planning, bagaimana dia merencanakan, termasuk di sini adalah merencanakan, karena mata kuliah adalah mata kuliah kelembagaan, manajemen lembaga pendidikan Islam. Berarti bagaimana sebelum kita melakukan sebuah program itu harus direncanakan dulu. Kemudian bagaimana kita mengorganisasikannya, kemudian bagaimana kita melaksanakannya setelah diorganisasikan, kemudian yang tidak kalah penting adalah memonitoring atau biasa kita kenal dengan controlling. Nah, keempat elemen ini menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah dasar bagi kita untuk memahami apa itu yang dinamakan manajemen. Agar apa? Tujuan dari manajemen ini sebenarnya adalah kenapa sebuah lembaga pendidikan itu perlu untuk di-manage secara baik, karena tujuan utamanya adalah supaya efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini memiliki dua makna, ya. Efektif secara hasil dan efektif secara proses. Begitu juga dengan yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi ini juga bisa efisiensi secara hasil dan efisiensi secara proses. Nah, keempat elemen dan fungsi-fungsi ini tadi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi seorang leader atau seorang manajer itu untuk melakukan yang namanya aktivitas manage atau mengelola, gitu. Nah, kemudian beranjak lagi ke yang namanya lembaga. Nah, komponen kelembagaan sebagaimana kita ketahui, lembaga ini menjadi sebuah institusi formal, atau mungkin teman-teman nanti juga ada yang berkecimpung di dalam dunia institusi non formal. Nah, fungsi elemen manajemen tadi ini menjadi sebuah kata kunci bagi teman-teman semuanya untuk bisa melakukan manajemen kelembagaan, baik itu di institusi formal ataupun di institusi non formal. Nah, kemudian elemen yang terakhir yaitu elemen tentang pendidikan.
sebagaimana amanat undang-undang yang diamanatkan di UUD 1945, bahwasanya makna tentang pendidikan yang kemudian dikejawantahkan dalam UU Sisdiknas, bahwasanya makna pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan sebuah potensi. Kita tahu bahwasanya lembaga ini menaungi banyak potensi, termasuk di situ ada potensi SDM guru ataupun SDM siswanya. Nah, bagaimana usaha sadar tadi itu, ya, kemudian mengembangkan potensi tadi itu kemudian dirangkum dengan yang namanya manajemen. Nah, kesemuanya ini manajemen lembaga pendidikan ini tadi adalah fungsi utamanya nanti adalah efektif secara proses dan efektif secara hasil. Nah, ketiga hal ini menjadi satu kesatuan bagi teman-teman semuanya untuk kita bisa mengembangkan, khususnya adalah lembaga-lembaga pendidikan baik itu formal ataupun non formal. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan karena ini masih pertemuan awal. Bagi teman-teman nanti ada yang mungkin bisa kurang paham, ya, nanti bisa kita berdiskusi setelah ini, dan kita nanti bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya pada materi-materi yang lain, yaitu di materi-materi pengkhususan tentang manajemen kelembagaan. Begitu saja, dan saya akhiri, semoga bermanfaat apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Nur wa qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.